Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nurafida, NIM 1020 dari Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mereview materi Pekan 9 dari mata kuliah Statistika kelas C. Materi-materi ini bisa kalian dapatkan di buku Walpol halaman 356. Di sini ada soal dari 10.20. Kalian bisa lihat di layar untuk soalnya. Cara menjawabnya seperti ini. Diketahui banyaknya sampel sama dengan 64 dengan rata-rata sebanyak 5,23, lalu ada hipotesis O-nya sebanyak mu sama dengan 5,5, hipotesis alternatifnya sama dengan mu kurang dari 5,5, lalu ada standar deviasinya sebanyak 0,24, alfanya sebanyak 0,05. Untuk mendapatkan tabel Z seperti ini, bisa dengan cara alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Jadi tabel Z untuk 0,025 itu sama dengan 1,96. Nah, yang A ini mu O dikurangin Z, alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar dari banyaknya sampel sama dengan 5,5, dikurangin 1,96 dikali 0,24 per akar dari 64 mendapatkan hasil 5,441. Untuk yang B sama seperti yang A, yang membedakan hanya di tambah dan kurang. Yang B ini mu O ditambah Z, alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar dari banyaknya data sama dengan 5,5 ditambah 1,96 dikali 0,24 per akar dari 64 mendapatkan hasil sebanyak 558. Lalu mendapatkan jangkauan A kurang dari rata-rata kurang dari B sama dengan 5,441 kurang dari 5,5 kurang dari 5,558, sehingga berat popcorn keju putih itu adalah 5,5 kg. Lalu selanjutnya ada soal dari 10.21. Kalian bisa lihat sendiri untuk soalnya di layar. Cara menjawabnya sama seperti yang di atas, yaitu banyaknya sampel sama dengan 30 dengan rata-rata 788. Hipotesis O-nya sama dengan mu sama dengan 800. Hipotesis alternatifnya sama dengan mu tidak sama dengan 800 dengan standar deviasi sebanyak 40 dengan alfanya sebanyak 0,05. Nah, yang A-nya ini kita mencari Z dengan cara rata-rata dikurangin mu per standar deviasi akar dari banyaknya sampel sama dengan 788 dikurangin 800 per 40 dikali akar dari 30 mendapatkan hasil sebanyak min 1,64. Lalu yang B-nya ini kita mencari P dengan cara 2P dikali Z lebih besar dari mutlak Z, mendapatkan hasil 2P dikali Z lebih besar dari min 1,64. Nah, yang C-nya ini nih mencari total distribusi normal dengan cara P sama dengan 2 dikali 0,005 mendapatkan hasil 0,1. Jadi, nilai P 0,1 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hidup lampu bohlam adalah 800 jam. Selanjutnya, untuk soal dari 10.25, kalian bisa lihat sendiri untuk soalnya yang ada di layar. Menjawabnya sama seperti yang di atas juga. Diketahui dengan banyaknya sampel sebanyak 100 dengan rata-rata 23.500 dengan standar deviasi sebanyak 3.900 dan hipotesis O-nya sama dengan mu sama dengan 20.000, hipotesis alternatifnya sama dengan mu lebih besar dari 20.000. Nah, yang A-nya ini kita mencari min Z. Rumusnya sama kayak yang di atas, yaitu rata-rata dikurangin mu per standar deviasi dikali akar dari banyaknya data sama dengan 23.500 dikurang 20.000 per 3.900 akar dari 9 dikali akar dari 100 mendapatkan hasil sebanyak 8,97. Lalu yang B-nya mencari min P, yaitu yang min P dikali Z lebih besar dari 8,97 sama dengan min P dikali Z kurang dari 8,97. Pada tabel Z, luas bawah kurva normal pada saat Z 8,97 mendekati 0, sehingga P dikali Z lebih besar dari 8,97 sama dengan 1 dikurangin P dikali Z kurang dari 8,97 sama dengan 1 dikurangin 1 mendapatkan hasil 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa automobil dapat berjalan kurang lebih 20.000 km per tahun.
Selanjutnya untuk soal 10.29, kalian bisa lihat untuk soal-soalnya yang ada di layar seperti ini. Menjawabnya itu sama seperti yang di atas juga, yaitu banyaknya sampel sama dengan 20 dengan rata-rata sebanyak 33,1, lalu hipotesis O-nya sama dengan mu sama dengan 35, hipotesis alternatifnya sama dengan mu kurang dari 35, dan S-nya ini atau sampelnya ini sebanyak 4,3, lalu alfanya sebanyak 0,05. Yang A ini kita mencari min T dengan cara rata-rata dikurangin mu per S dikali akar dari banyaknya sampel, banyaknya data, yaitu 33.1 dikurangin 35 per 4,3 akar dari 20 sama dengan 1,98. Nah, untuk yang B ini mencari min DT dengan cara banyaknya data dikurangin 1 sama dengan 20 dikurangin 1 mendapatkan hasil 19. Untuk yang C-nya mencari min P dengan cara T DIST mutlak T, DFT mendapatkan hasil sebanyak 0,031. Jadi nilai P-nya itu lebih kecil dari level signifikan, sehingga hipotesis O-nya ditolak dan waktu yang dibutuhkannya adalah kurang dari 35 menit. Selanjutnya ada soal dari 10.30. Bisa kalian lihat untuk soalnya di layar. Menjawabnya banyaknya sampel data pertama itu 25, banyaknya sampel yang kedua itu 36 dengan nilai rata-rata pertama 81, nilai rata-rata kedua 76, dan standar deviasi yang pertama itu 5,2, standar deviasi yang kedua itu 3,4. Alfanya 0,005, lalu ada hipotesis O-nya sama dengan mu1 dikurangin mu2 sama dengan 0, hipotesis alternatifnya sama dengan mu1 dikurangin mu2 tidak sama dengan 0. Lalu yang A-nya ini mencari min Z sama seperti soal-soal yang di atas, sama seperti jawaban-jawaban yang di atas atau cara-cara yang di atas, itu tuh dengan cara rata-rata pertama dikurangin rata-rata kedua dikurang DB per akar dari standar deviasi 1 pangkat 2 per banyaknya sampel yang pertama ditambah standar deviasi kedua pangkat 2 per banyaknya data sampel yang kedua mendapatkan hasil sebanyak 4,22. Lalu Z-nya ini sebanyak 0,025 sama dengan 1,959. Nah, karena Z-nya min Z sama dengan 422 lebih besar dari Z 0,025, maka HO-nya ditolak. Lalu untuk yang B-nya itu mencari min P. Jadi P dikali mutlak Z lebih besar dari 4,22 mendapatkan hasil 0,000024 sama dengan 0. Nah, karena nilai P-nya 0, maka hipotesis O-nya juga ditolak. Lalu selanjutnya ada soal dari 10.31. Soalnya bisa kalian lihat di layar. Cara menjawabnya, banyaknya sampel A sebanyak 50, banyaknya sampel B sebanyak 50, dengan rata-rata A-nya 86,7, dengan rata-rata B-nya sebanyak 77,8, lalu SA-nya 6,28, SB-nya 5,61, dengan alfa sebanyak 0,05. Lalu hipotesis O-nya sama dengan mu A dikurangin mu B lebih kecil sama dengan 12, lalu hipotesis alternatifnya mu A dikurang mu B lebih besar dari 12. Nah, di sini kita mencari Z-nya sama seperti soal yang di atas tadi, mendapatkan hasil sebanyak min 2,60. Nah, karena Z-nya bernilai min 2,60 lebih kecil dari ZO.025 sama dengan 1,645, maka hipotesis O-nya tidak ditolak. Perbedaan rata-rata benang A dan benang B itu kurang dari 12 kilo. Lalu selanjutnya ada soal dari 10.32. Kalian bisa lihat sendiri untuk soal-soalnya di sini di layar. Nah, cara menjawabnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Banyaknya sampel pertama itu ada 200, banyaknya sampel kedua ada 200, lalu dengan rata-rata pertamanya 70.750, banyaknya rata-rata yang kedua itu 65.200, S1-nya 6.000, S2-nya 5.000, dengan standar deviasi dengan
alfanya sebanyak 0,01, lalu hipotesis O-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 ditambah 2000. Terus hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 ditambah 2000. Nah, yang A-nya ini kita mencari T. Nah, itu dengan cara rata-rata pertama dikurangin rata-rata kedua dikali mu1 dikurangin mu2 per akar dari S1 pangkat 2 per banyaknya data yang pertama ditambah S2 pangkat 2 per banyaknya data kedua mendapatkan hasil sebanyak 6,43. Lalu yang B-nya mencari P sama seperti soal sebelumnya dengan cara 2P dikali T lebih besar dari mutlak T mendapatkan hasil sebanyak 10,3 dikali 10 min 10. Nah, nilai P-nya tuh kurang dari alfa, maka hipotesis O-nya tuh ditolak, sehingga rata-rata gaji profesor tidak lebih besar dari 2.000 dibanding gaji profesor institusi lainnya. Lalu selanjutnya ada soal dari 10.34. Soalnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, cara menjawabnya juga sama. Banyaknya data pertama itu ada 11, banyaknya sampel kedua itu ada 12, dengan rata-rata pertama 85, rata-rata kedua 79, S1-nya 4,7, S2-nya 6,1, dengan hipotesis O-nya sama dengan mu1 dikurangin mu2 sama dengan 8, hipotesis alternatifnya sama dengan mu1 dikurang mu2 kurang dari 8 dengan alfa 0,05. Lalu di sini mencari A-nya DF. Yang A-nya mencari DF yaitu dengan cara banyaknya sampel data pertama ditambah data kedua dikurangin 2 mendapatkan hasil sebanyak 26. Lalu yang B-nya mencari T sama seperti cara-cara sebelumnya itu mendapatkan hasil sebanyak min 0,922. Lalu yang C-nya ini kita mencari polet volume dengan cara SP pangkat 2 sama dengan N1 atau banyaknya sampel 1 pangkat min 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangin 1 dikali S2 pangkat 2 per DF mendapatkan hasil sebanyak 5,603. Lalu yang D-nya ini mencari P dengan cara P dikali TDF kurang dari sama dengan T mendapatkan hasil sebanyak 0,182. Nah, menggunakan 26 derajat kebebasan dan tabel 4,4 diperoleh 0,15 kurang dari P-value, kurang dari 0,20, dan tidak menolak hipotesis O-nya. Lalu selanjutnya ada soal dari 10,36, kan bisa lihat sendiri untuk soalnya yang ada di layar. Nah, cara menjawabnya juga sama seperti sebelumnya dengan cara memasukkan data-data yang sudah ada di soal. Lalu yang A-nya ini mencari tentang polet volume dengan cara SP pangkat 2 buka kurung NA atau banyaknya data A dikurangin 1 dikali S pangkat 2 ditambah NB dikurangin 1 dikali SB pangkat 2 per NA plus NB dikurangin 2. Dan itu mendapatkan hasil sebanyak 30,410000. Lalu yang B-nya mencari T dengan cara rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua per akar dari SP pangkat 2 buka kurung 1 per data pertama ditambah 1 per data kedua. Banyaknya sampel pertama dan banyaknya sampel kedua. Mendapatkan hasil sebanyak min 0,844. Lalu yang C ini mencari P-nya dengan cara 2P dikali T alfa per 2 DT kurang dari T. Mendapatkan hasil sebanyak P sama dengan 0,478. Nah, karena menggunakan 22 derajat kebebasan dan 0,20P dikali T kurang dari min 0,84 kurang dari 0,3 memperoleh 0,4 kurang dari P-value kurang dari 0,6 dan tidak menolak hipotesis O-nya. Lalu yang terakhir ada case 5. Soalnya ini ada di PowerPoint. Bisa kalian baca sendiri untuk soal-soalnya. Nah, cara menjawabnya sama seperti yang di atas juga. Diketahui alfanya 0,05 dengan banyaknya data untuk PTS-nya sebanyak 100 profesor, untuk banyaknya data PTN sama dengan 200 profesor, dengan rata-rata PTS-nya itu 2.600
per bulan, 26.000 per bulan, dan rata-rata PTN-nya itu sebanyak 26.900 per bulan. Lalu standar deviasi untuk PTS-nya ada 1.300 dan standar deviasi untuk PTN-nya sebanyak 1.400. Nah, Z hitungnya tuh sama kayak cara-cara sebelumnya, itu dengan cara rata-rata PTS dikurangin rata-rata PTN dikali DO per akar dari standar deviasi pangkat 2 PTS per banyaknya data PTS ditambah standar deviasi pangkat 2 PTN per banyaknya data dari PTN, mendapatkan hasil sebanyak min 5.51. Daerah penolakan Z hitung lebih besar dari 1.96 dan Z hitung kurang dari min 1.96. Sehingga HO ditolak karena Z hitung di luar daerah penolakan. Selisih pendapatan rata-rata profesor di PTN tidak sama dengan profesor yang mengajar di PTS swasta. Pernyataan tersebut benar dengan tingkat kepercayaan 95%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.